amar ma'ruf nahi munkar. Banyak hari ini, banyak peluang-peluang kita berbuat baik dengan harta kita. Fa inna sakha min akhlaqil anbiya wa huwa aslun min usulin najah. Sesungguhnya dermawan itu ya min akhlaqil anbiya, merupakan daripada akhlak para nabi. Para nabi enggak ada yang pelit, Pak. Ya, 25 nabi yang tercatat, bahkan yang tidak tercatat 124.000 nabi. Mereka utamanya adalah sifatnya dermawan. Gak ada nabi yang tidak dermawan. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya sebagai bapaknya tamu. Ya, Nabi Ibrahim itu nggak bakal makan kecuali ketika makan ngajak orang lain, Pak. Dia baru akan makan kalau ada orang lain, Pak. Ini ada makan nih, ada orang lain, diajak makan sama dia, Pak. Kalau nggak ada orang lain nggak makan dulu, Pak. Cari dulu sama dia ke kampung-kampung tuh. Cari orang baru makan tuh, Pak. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Subhanallah. Kalau kita ada orang kagak jadi makan, takut ikut. Wah, ntar ikut-ikutan lu makan lo, ya. Subhanallah. Kok bisa beda begitu ya? Ya beda lah, ya. Karena para nabi itu sifat-sifat yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya ini menjadi sifat kita, Pak. Kalau makan di rumah, ajak tetangga, Pak. Ayo Pak, Ibu yang belum pernah makan, Pak, ke rumah saya, Pak. Sediain aja 2-3 piring, Pak. Kan begitu. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya wajar kalau beliau dimuliakan Khalilullah. Ya, bapaknya para tamu, Pak. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, kemudian ya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Husain Al-Farisi, Ketua Pembina, seluruh pengurus serta jamaah majelis Al-Qur'an yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan lebih nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap mendapatkan syafaatnya serta berharap mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Qur'an yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal perbuatannya, mengampuni segala dosanya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, luaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Barakallahu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya, yuk sama kita ikuti latihan sholat Nabi yang akan dipimpin oleh adik Februari. Mudah-mudahan dengan latihan sholat Nabi segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padanya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Mustafa karim qasidana wa bilana wa sallu ya wasi'an rabbi. Rabbi bil Mustafa qasidana ya واغفر لنا ma madha. Muhammadun sayyidul qadaini wa saqalain wal fariqain min awrzi wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya, benar, siap. Bilana ma madha. Karayana Mustafa balligh maqasidana. Alhamdulillah, sholat. Ya Rabbi Mustafa Sidana waghfir lana wasi'al karam. Mustafa واغفر لنا يا واسع الرحم. يا نفسنا تغفي من سوة عدوة إلى كبائر في الغفران كالأمين. يا ربي المصطفى كريم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحم. والآل والصحب ثم تبين لهم أهل التقى والنقى والعلم والحكم. يا ربي المصطفى كريم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, selanjutnya kita tinggalkan urusan dunia kita sekurang lebih 1 jam. Yuk sama-sama kita fokuskan semua
diri kita, pikiran kita, guna mendengarkan penjelasan keutamaan sifat-sifat dermawan dan kisah-kisah orang-orang dermawan. Bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Mikdasi, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Al-Farisi. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Qul ara'aytum in jalallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallahi ya'tikum bida'in afala tasma'un. Qul ara'aytum in jalallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum wa bi sannatil muttasil ilal imamil mu'alif rahimahullahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadis sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah salukal futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal mutaramin, segenap para alim, para ulama, para dewan guru yang kita hormati, khusus kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mamun Adum dan para guru lainnya yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada segenap pengurus Stalim Al-Aqobah dari ketua dan jajarannya, para pembina dan penasehat, wabil khusus kepada Bapak Haji Agustus Bana, Bapak Wandi, Pak Haji Untung, segenap para Bapak Haji semuanya, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada Akhirul Kiram Ustaz Sulaiman, Bapak Ramayadi, dan segenap jamaah yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang paling beruntung di pagi hari ini, orang-orang yang senantiasa dipilih dan dipilah di antara hamba, di antara umat yang terbaik, umat yang baik di antara umat yang terbaik. Jadi kita adalah yang terbaik di antara yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan tempat yang terbaik di antara tempat yang paling baik nanti di yaumil qiyamah. Bapak hadirin rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Dari hal yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Baik yang sering kita ingat, yang berada di kehidupan kita, maupun yang sering kita lupakan. Namun berbagai macam nikmat tersebut adalah karunia yang diberikan kepada kita. Ketika kita ingat lalu kita bersyukur, pasti nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Namun juga demikian, banyak orang yang sudah begitu banyak diberikan nikmat, tapi dia lupakan dengan cara tidak bersyukur kepada Allah melalui implementasi dalam kehidupan. Dia taat kepada Allah dan berbagi kepada sesama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan coba kembali bahas tentang bagaimana Allah menghinakan kepada orang-orang yang bersifat bakhil, tamak, dan serakah dalam kehidupan. Di dalam banyak
tema kita sudah bahas, dan ini bagian daripada subtemanya, yaitu diantaranya tentang bagaimana Allah muliakan orang-orang yang dermawan. Allah istimewakan orang-orang yang punya sifat senang berbagi, bahagia bila ia menolong orang lain. Dia senang ketika melihat orang lain bahagia, bahagia ketika orang lain senang. Jangan dibalik, ya. Ketika senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah ini dibalik, senang bahagia ketika melihat orang lain senang, senang ketika melihat orang lain bahagia. Ini orang-orang yang mulia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang istimewa. Bisa jadi di antara orang yang baik ada yang terbaik di antara kita. Punya sifat baik, tapi belum tentu baik juga buat orang lain. Buat dirinya, keluarganya baik, ya, tapi buat orang lain belum tentu baik juga. Ini hal yang menjadi pokok di dalam agama kita. Makanya kata beliau dikatakan yang bagi liman faqdul mali ayastamil qanaah. Ada dua sifat yang harus kita miliki menyangkut soal bagaimana sifat dermawan. Orang-orang yang memberikan harta nggak pakai dihitung, nggak pakai ada nunggu balasan, nggak pakai nunggu pujian, atau nggak nunggu banyak. Nanti kalau udah banyak saya baru mau sedekah. Nanti kalau udah cukup baru saya niat mau bantu ini, bantu itu. Ya, nggak pakai nunggu, nggak pakai nunggu banyak, nggak pakai nunggu nanti dibalas apa tidak perlu. Itu orang-orang yang dermawan, nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai nunggu waktu. Ketika ada momentum, memang ada kesempatan, maka di momentum itu dia keluarkan hartanya, dia bantu orang. Ya, itu dermawan namanya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana kisah para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya yang begitu luar biasa mengikuti jejak Rasulullah dalam kedermawanannya. Yang bagi liman faqdul mali ayastamilal qanaah. Bagi kita yang hari ini memang nggak bagus-bagus banget dalam hidup, nggak mulus-mulus banget di dalam kepemilikan harta, di dalam faktor nasib, kurang berpihak kepada kita, ya, nasibnya biasa-biasa saja. Padahal tensi nyari uangnya sama, volume tenaga yang keluarnya juga sama, waktu yang dihabiskan untuk mengejar dunia tetap sama, tapi secara kuantitas dapatnya beda, ya. Maka disarankan oleh beliau bagi orang yang memang dalam kondisi tidak mampu, ya, sedikit harta, punya tapi sedikit juga pas-pasan, bagaimana dia memanage hidup dalam kondisi yang pas-pasan ini tapi tetap dalam koridor menggapai ridho Allah. Bahkan dimaksud di dalam kalimat ini adalah orang yang tetap dalam batas-batas yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang mampu qanaah, susah tapi qanaah. Ya, susahnya bukan dibuat-buat, memang susah benar, nggak punya, iya betul, memang nggak punya sama sekali. Dibanding dengan orang yang memang punya tapi belaga nggak punya, itu beda. Ini nggak punya benar. Ya, dilihat di ATM-nya nggak ada, di tabungannya nggak ada, jadi kotak rumahnya juga nggak ada juga, di kantong apalagi nggak ada, atau disimpan di tempat tertentu juga nggak ada juga, memang nggak punya. Dalam kondisi ketidakpunyaan ini bagaimana? Apa kita pasrah? Apa berusaha, berharap dibantu, berharap dibagi, berharap datang rezeki dari mana saja, tetap berusaha keras? Bagaimana solusinya? Dikasih solusi ayastamilal qanaah, sampai kepada posisi mentok, ya syukur. Nggak ada lagi rasanya cara kita untuk mencapai itu, untuk mendapatkan
Rezeki itu yang dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, ya. Kalau rezeki itu banyak, tak terhitung jumlahnya. Napas yang keluar dari hidung saja kita rezeki, Pak. Bergeraknya mata saja rezeki. Bisa menggerakkan tangan saja itu dari rezeki, Pak. Melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat bekerja, tempat aktivitas, itu rezeki. Ya, menggerakkan lidah kita itu rezeki. Ya. Namun ada rezeki yang dalam bentuk materi, kepemilikan harta atau uang yang buat tuker hari ini kita, buat barter. Ya, belanja pakai uang, beli sesuatu pakai uang. Di zaman dulu karena nggak ada uang, kalau pengen beli sesuatu tukar sama barang, barter zaman dulu. Ya, dengan nilai yang sama. Pengen beras, nggak punya uang, punya pisang, tukar satu tandan pisang dengan 1 liter beras. Zaman dulu pengen beras, nggak punya uang, ada ayam, tukar pakai ayam. Kalau sekarang pengen beli ayam pakai ayam, ya nggak bisa. Kata tukang ayam, gua jual ayam pengen dapat duit, masa beli ayam pakai ayam? Ya, atau pakai pisang, Pak saya pengen ayam tapi saya punya pisang, ya nggak mau orang sekarang. Kenapa? Karena harus uang dengan uang. Jadi alat transaksi. Jadi ada satu bagian, titik bagian yang terkecil dari rezeki itu dalam bentuk uang. Nggak punya kita. Lalu bagaimana posisinya? Al-qanaah. Qanaah dari qanaah, nerima. Kalau bahasa orang Wetan, nerimo, Pak. Nerima aja udah. Apa adanya. Hari ini kita punya sedikit manfaatin. Tapi jangan habis buat kita semua. Sedikit juga manfaat buat orang lain. Begitu, ya. Sebab pesan Allah di Al-Quran begitu. Jadi kalau punya banyak, sedekah banyak. Kalau sedikit, sedekah dikit. Jangan sampai punya uang banyak, sedekah sedikit. Ketika punya sedikit, kagak sedekah. Ya, ini bukan manajemen Rasul. Jadi manajemen Rasul itu tidak ada kesempatan bagi kita, walau dalam kondisi nggak punya, tetap bersedekah. Duit nggak punya, ya tenaga kita punya, pikiran punya, kebaikan kita punya, ya akal sehat masih punya, fisik sehat masih punya, sedekah masih banyak. Jadi jangan lalu kita meneng baik ketika memang nggak punya uang, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah mati kutu, itu salah, Pak. Makanya dikasih tahu al-qanaah, dengan uang sedikit tapi masih bisa manfaat, masih bisa ibadah, masih bisa bersyukur, masih bisa beraktivitas. Qanaah, jangan ngoyo. Ya, ngoyo itu ngoyo, Pak. Ya ngerumasa aja. Hidup sedang susah. Ke masjid ogah, ngaji ogah, susah. Ya, duit kagak punya, loyo, lemes. Ya, aktivitas nggak ada karena males, kemana-mana nggak punya ongkos, bensin nggak ada. Ya, orang berjalan-jalan, kita di rumah aja, lemes. Ya, bahkan ada yang ngomong, gue mending begini, mending mati aja hidup dah. Ya, parah, Pak. Nggak bisa, Islam bukan begitu, karena kekuatan kita bukan berada pada uang. Kesemangatan beribadah ini, ya, disertai dengan berbagai hal, diantaranya bukan hanya karena uang, Pak. Insya Allah banyak orang yang tidak punya uang tapi tidak mengalahi semangatnya dengan orang-orang yang kaya. Semangat ibadahnya, semangat sedekahnya, semangat membantu sesamanya, itu luar biasa. Konsep Rasul yang dipakai. Rasulullah SAW tidak punya apa-apa di rumah. Ditanya, wahai Aisyah, punya apa di dapur? Nggak punya Rasulullah. Kurma nggak ada, gula nggak punya, kopi apalagi. Lalu punya apa? Air putih. Tiba-tiba ada orang tua, nggak pedaksa, orang susah datang ke Rasulullah. Saya udah berapa hari nggak makan, susah saya nyari duit, nggak ada yang bagi, kerja juga nggak bisa. Bagaimana Rasulullah? Saya minta tolong sama engkau. Rasul nggak punya apa-apa, ditanya. Gelas beras nggak punya, gandum nggak punya, gula nggak punya, uang apalagi nggak punya. Kata Aisyah, kita mau kasih apa Rasulullah? Sudah, tuh ada jubah saya yang paling saya suka, kata Rasulullah. Kasih jubah saya. Jubah Rasul, Pak, dikasih jubah yang dia senangi, Pak. Dikasih sama orang itu dikasih jubah, seneng banget, Pak. Terima kasih Rasulullah. Ya, dia peluk Rasulullah, lalu dia pergi ke pasar. Sampai di pasar, diumumkan, wahai bapak-bapak, saudara-saudaraku, aku barusan dapat
hadiah dari Rasulullah, ini jubah Rasul yang paling dia cintai. Ayo siapa yang mau beli? Berebut orang mau beli Rasulullah, Pak. Jubahnya dibeli oleh salah seorang sahabat, mahal dibeli, Pak. Kalau sekarang pun puluhan juta dibeli, Pak. Karena tahu ini punya Rasul. Jubah Rasul, Pak. Bayangin Rasulullah dibeli mahal, Pak. Setelah dibeli sama orang itu dan harga yang mahal, punya modal jadi orang kaya itu orang yang tadi diserahkan sama Rasul. Ini yang beli jubah buta orangnya, tapi orang kaya orangnya, ya. Dia mohon sama Allah, ya Allah, dengan asbab kemuliaan dan derajat kekasihmu Rasulullah, maka tolong sembuhkan mata saya dengan jubah Rasulullah. Maka dia pegang jubahnya, dia usap wajahnya, maka sembuh matanya yang buta tadi, Pak. Masya Allah, coba bayangin, Pak, sembuh matanya berhidup sepanjang hidup dengan asbab mencium daripada jubah Rasulullah. Setelah matanya sembuh, dia bersyukur sama Allah, dia datang ke rumah Rasul, ya Rasul, ini jubah engkau yang aku beli dari si Fulan bin Fulan. Aku kembalikan dan aku terima kasih kepada engkau. Subhanallah. Balik kembali itu jubah kepada Rasulullah, tapi Rasul sudah berbuat baik kepada orang susah tadi. Subhanallah. Saya mau tanya, kira-kira bisa nggak kita gitu, Pak? Kita nggak punya apa-apa, cuma mau punya motor doang satu. Ya, kira-kira berani nggak sedekahin, Pak? Ya, siapa tahu nanti kalau udah dijual dibalikin lagi sama orang tua, ini punya Pak Ustadz nih, dipulangin lagi begitu, Pak. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Agak, Pak. Yang ada lewat, Pak. Ya. Karena apa? Memang beda keyakinan, Pak. Rasul keyakinannya mentok sama Allah, Pak. Mentok sudah Rasulullah. Kita keyakinan tipis, Pak, kayak kulit bawang. Karena keyakinan tipis itulah makanya nggak pernah wujud kita. Doa nggak wujud, keyakinan kita karena setengah, ya, separuh juga enggak. Tipis keyakinan kita sama bagaimana Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Rasul nggak pakai pikir lagi karena Rasulullah wala yatlubul iwad. Rasul tidak pernah mau balik. Kalau udah sedekah ya sudah, nggak ngarepin pahala dari Allah. Ini yang derajat makrifat ini yang nggak bakal sampai kepada kita. Makanya kata beliau, waliman faqdul mali ayastamilal qanaah. Qanaah yang paling utama udah pasrah, jangan banyak berharap, berpikir panjang keras. Dari mana ya? Dari sini ya kali, mungkin dari sono, mungkin dari sini, mati-matiin berpikir keras untuk mendapatkan rezeki. Allah gedek kalau begitu, Pak. Benci Allah kalau begitu. Karena cukup sudah pasrah sama Allah. Ya Allah, hari ini cuma dengan uang segini, sementara kebutuhan luar biasa nggak ketutup. Yakin kau punya rencana di balik semua ini. Yakin kau akan selesaikan perkara saya. Yakin kau akan cukupi semuanya. Kembali dulu kepada Allah, Pak. Makanya qanaah. Kama dzakarna waliman wajadahu ayastamila sakha wal itsar wastina al ma'ruf. Kemudian bagi orang-orang yang memang kebetulan hidupnya selalu diberikan lebih sama Allah harta, dicukupkan hidupnya dari berbagai macam penjuru, selalu dicukupkan dalam kesehariannya, berlebih bahkan. Belum lagi ini habis datang lagi, belum habis datang lagi. Subhanallah, dicukupkan sama Allah bahkan berlebih. Bagi orang yang modelnya hidupnya seperti ini, maka kata beliau, ayastamila saho, maka segera lakukan sifat dermawan. Jangan pernah ditunda ketika sedang punya. Karena dibalik ketika kita punya, banyak orang yang tidak punya. Dibalik orang yang kaya, banyak orang-orang yang fakir miskin. Banyak orang yang berlebih, yang berkurang juga banyak. Hidup yang dalam kesenangan, yang kesusahan juga banyak. Di balik rumah gedung istimewa, bertingkat, bertinggi, berhotel, banyak rumah yang reot, yang di dalamnya banyak tangis air mata. Yang di balik rumah gedung-gedung yang mewah, yang senyum tawa terbahak-bahak karena kehidupan yang berlebihan, tercukupi semua. Bahkan ada uang-uang yang tidak terpakai, ditaruh di berangkas-berangkas yang 2 meter, ada emas-emas yang 74 kilo, ada uang yang triliunan dolar, disimpan bertahun-tahun nggak ada yang dipakai. Buat apa? Karena uangnya juga lebih. Itu uang nggak kepakai, mubazir, Pak. Sampai pada akhirnya Allah bongkar itu uang, diambil oleh negara. Nggak tahu yang ngambil siapa itu duit. Ya, yang nggak tahu yang ngambil siapa, yang diumumin doang. Pak Jagus kalau berani.
Ya, coba bayangin, bertahun-tahun Pak, bayangin coba. Ya, itu baru satu tempat, mungkin ribuan tempat lagi masih banyak uang negara ini. Makanya rakyat miskin. Ya. Lalu bagaimana konsepnya? Orang Indonesia yang miskin maka harus banyak qanaah. Ya kan, kalau kata pejabat kita, kalau nggak punya beras maka puasa. Kan begitu, ya. Nggak punya duit, nggak punya beras, harus puasa terus. Ya kan memang begitu. Ya kalau ada nggak punya uang pengen belanja, ya harus nahan diri, kan begitu. Hebat Bang pejabat Indonesia mah, pinter Pak. Hebat saya, makanya Masya Allah. Belajarnya di mana itu? Belajar di neraka jahanam. Subhanallah akbar ya. Jadi ayas ta'malal sakho, bagi yang sedang dikasih mudah sama Allah, dicukupkan dunianya, gemerlap harta yang dia miliki, yang orang lain kurang, dia berlebih, maka wajib baginya darmawan, ya, berbagi, infak, sedekah terhadap sesama, punya rasa empati yang tinggi, ya, rasa peduli terhadap sesama, hidupkan jiwa sosial terhadap sesama. Ini yang seharusnya sejatinya kita umat Islam ini. Lihat bagaimana sahabat, ya, Abu Bakar Siddiq, beliau nggak pakai ditanya, nggak pakai nunggu, jalan kaki siang-siang ngelihat Bilal bin Rabah sedang disiksa, ya, di tempat panas, dilempari batu, dadanya ditindih dengan batu yang besar, ternyata sedang disiksa oleh siapa? Abu Lahab, tuannya. Ya, disiksa karena dia masuk Islam, ketahuan. Makanya disuruh balik lagi ke agama musyriknya, ke agama jahiliyah. Apa Bilal bin Rabah bilang? La ahad. Allah satu, Allah esa. Tidak ahad. Jadi sampai berkali-kali ditimpa lagi Allah ahad. Abu Bakar lewat. Nggak pakai pikir panjang. Langsung ditanya sama Abu Lahab, "Hei Abu Lahab, kau jual berapa ini budakmu? Saya tebus, saya bayar." Nggak pakai pikir panjang. Apa kata Abu Lahab? Karena dia tahu Abu Bakar orang kaya, orang-orang masa satu uqyah, mungkin sekitar 20-30 juta. Karena Abu Bakar yang beli, dia jual 7 uqyah, mungkin sekitar 200 jutaan harganya. Nggak pakai pikir panjang Abu Bakar, nggak pakai ngitung-ngitung, kalau 200 juta duit saya sisanya berapa ya, wah bisa bangkrut nih, modal nggak punya besok. Kagak pakai pikir, dia pulang ke rumah ada uang seberapanya dibawa semua, ini 7 uqyah saya bayar, 200 juta buat bebasin Bilal bin Rabah, orang hitam, budak yang nggak punya nilai, yang bukan siapa-siapa, bahkan beliau juga kenal biasa-biasa saja, tapi karena ini adalah kemuliaan, ini adalah momen di mana Allah uji saya dengan harta saya, gak pakai pikir panjang, gak pakai rencana, langsung dia bebaskan itu Bilal bin Rabah. Setelah dibebaskan, langsung dikasih Aisyah juga langsung bebasin. Subhanallah akbar. Jadi pantas kalau orang-orang model Abu Bakar ini, para pondasi-pondasi agama, yang dia dijanjikan Allah surganya Allah, nggak pakai pikir panjang, nggak pakai dihisap oleh. Subhanallah Pak. Belum lagi yang lain-lainnya, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika ditanya sama Rasulullah, "Wahai Utsman, itu ada sumur satu-satunya di kampung kita, sumur itu punya Yahudi. Itu orang Yahudi, kalau kita ngambil air bayar mahal Pak, karena air lebih mahal dari minyak di sana. Karena air satu-satunya di sumur itu. Berebut umat Islam kalau pengen minum, pengen menggunakan air, dia bayar pakai uang yang mahal. Bagaimana kata Rasulullah, wahai Utsman?" Makanya kata Utsman, "Ya sudah ya Rasulullah, saya yang beli itu sumur." Nego lah sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, "Ya nggak apa-apa Utsman, kalau kau mau beli, beli saja. Tapi saya nggak mau dibeli, kamu sewa saja. 1 hari sewa buat saya, 1 harinya buat kamu. Jadi sehari sewa, seharinya dikembalikan itu sumur. Jadi gantian sama orang Yahudi Pak. Sepakatlah akhirnya. Akhirnya disewa 1 hari, umat Islam berwin-win gratis ngambil air di situ, nggak pakai bayar.
Akhirnya orang-orang sekitar wilayah situ yang butuh air, hari itu kalau hari itu giliran Utsman berebut Pak, sok kampung datang semua. Pas giliran besok giliran orang Yahudi sepi. Kata orang Yahudi kurang ngajar kalau begini nih, bangkrut gua kalau begini, kata orang Yahudi nih. Waduh, Utsman dia bilang bikin gua bangkrut. Akhirnya apa? Dipanggil lah Utsman, sepakat udah gini aja Utsman lah, daripada gua yang pusing nih kalau begini. Udah lu beli aja dah sumur gua tuh. Dibeli sama Utsman Pak dengan harga yang mahal Pak. 80.000 dinar Pak. 8 miliar kalau zaman sekarang Pak. Masya Allahu Akbar. Nggak pakai pikir panjang. Buat apa? Nggak pakai bisnis. Nggak disewain sama Utsman. Saya sedekahkan, infakkan buat umat Islam. Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa. Sahabat-sahabat Rasul ini masalah kas manusia hebat. Ya, makanya dirindukan oleh para surga mereka. Dicatatkan nama mereka ketika masih hidup, sudah ada di pintu-pintu surga nama mereka. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kita bisa nyatetin nama kita nggak di pintu surga, Pak? Nama kita cantumin gitu, di surga nama kita. Bisa nggak? Boro-boro motor atuh aja nggak bisa. Jangan ngimpi. Ya. Ya. Beda dengan mereka Pak, subhanallah ya. Masuk surga, Din, masuk surga ya, cuman tetap mampir dulu kita mah. Ya, mampir dulu ya. Ada. Ya. Ya, salam di Yakobah masih ada insyaallah mudah-mudahan Din ya. Ayastamil al-sakho, maka wajib dermawan Pak. Wal isar dari asaro, isar, berbagi kepada yang lain. Kita butuh harta, tapi bagaimana konsepnya? Seperti yang dicontohkan Rasul. Rasul butuh duit, Rasul butuh harta, Rasul butuh pakaian, Rasul juga butuh uang untuk kehidupannya. Tapi ketika ada orang lain jauh lebih butuh, Rasul mengasihinya dulu, diutamakan orang lain. Itu isar namanya. Kita punya uang sedikit buat belanja hidup kita, buat rumah tangga kita. Tapi ketika ada orang butuh, orang pinjam, kasih dulu. Itu isar namanya. Ini Rasul contohin kayak begitu dengan para sahabat. Makanya kata Abu Bakar, saking tawadunya ini manusia, saking ikhlasnya ini manusia. Apa kata beliau? Seandainya kebaikanku dihitung oleh manusia, kebaikanku dihitung oleh Allah di antara manusia-manusia, maka kebaikanku yang ini yang aku selama hidup saya berikan ini cuma selembar rambut yang ada di onta. Di binatang itu, di onta itu ada selembar rambut. Maka kebaikanku setara dengan selembar rambut yang di antara kebaikan-kebaikan umat manusia. Saking tawadunya itu Abu Bakar. Subhanallah. Bahkan kata Umar, seandainya kebaikanku diukur dengan kebaikan Abu Bakar, kata Umar, maka kebaikanku seperti satu titik yang dilemparkan ke bumi yang luas ini. Satu titik, ya, satu kacang hijau dilemparkan ke bumi yang luas ini, ke gurun Sahara. Itulah kebaikanku dibanding dengan kebaikan Abu Bakar Siddiq. Luar biasa Pak. Kebaikannya dan tawadu serta ikhlasnya para sahabat ini. Makanya wajar kalau di masa Rasulullah Islam itu jaya. Ya, Islam berkembang luar biasa karena Rasul di backup oleh orang-orang yang kuat, di backup oleh orang-orang yang kaya, tapi mereka kaya dermawan. Ya. Tidak ngambil keuntungan. Khadijah wanita terkaya, 2/3 kota Mekah milik Khadijah ketika sebelum nikah sama Rasulullah. Ketika sudah nikah sampai pada akhirnya bangkrut Khadijah. Ya, bangkrut, tidak punya uang serupiah pun ketika menjelang kematiannya, sampai mau beli kain kafan pun dia tidak mampu Pak Khadijah. Apa Khadijah menyesal? Tidak. Lalu dia bilang, sampaikan wahai Fatimah ke ayahmu, ke Rasulullah, aku adalah manusia paling bahagia di dunia ini karena ikut membantu perjuangan beliau. Lalu apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada bundamu wahai Fatimah, bila nanti ketika ia mati, ia sudah disiapkan kain kafan dari surga Firdaus. Subhanallah. Punya istri begitu enggak? Pak, istri kita begitu enggak?
Kencang amat jawabannya. Ya. Biasa aja, Pak. Ya. Bagaimana kita istri itu, Pak? Ya. Bagaimana kita mengajarkannya, bagaimana kita menyontohkannya. Insya Allah mudah-mudahan sifat-sifat mulia para sahabat, para istri Rasulullah akan ada selalu dalam jiwa-jiwa kita umat Islam. Amin. Ya, walaupun memang cuma 1%-nya, Pak. Ya, 99%-nya enggak. Ya, karena enggak mungkin mampu kita, Pak, ya. Kemudian isar. Jadi di samping kita butuh, tapi bagaimana kita utamakan orang lain. Atau mungkin dibagi dua. Gitu, punya 10.000 buat saya ada, buat orang ada, itu juga sudah bagus, Pak, udah cakep banget. Yang cakep tadi itu 10.000 dikasih orang itu, Pak, itu yang hebat tuh. Itu udah ngalahin kebaikan malaikat, Pak. Malaikat aja cemburu itu, Pak. Itu kalau kayak gitu tuh, Masya Allah Akbar. Mungkin manusia langka, Pak, yang ada di jagat raya ini hari ini. Manusia langka yang ada hari ini, masing-masing orang nimbun sebanyak-banyaknya biar orang lain tidak tahu. Kaya tapi belaga susah. Hari ini kelihatannya begitu, Pak. Ya. Ada LKHPN, laporan harta kekayaan para pejabat negara, disimpan, ditaruh. Hartanya enggak tahunya yang enggak dilaporinnya banyak. Yang enggak dilaporinnya banyak. Subhanallah. Apa nanti bisa di akhirat dia sembunyi hartanya? Enggak bakal mampu disembunyikan, Pak. Dibongkar sama Allah nanti, Pak. Makanya sebelum semua itu dibongkar, kita bongkar mumpung masih hidup, Pak. Apa yang kita punya? Sedekahin di jalan Allah. Nih ya Allah, harta saya, tuh saya bongkar. Dibongkar sama Allah mumpung masih hidup, ya. Wastina'il ma'ruf, gunakan harta yang kita miliki tadi jangan sampai tidak digunakan untuk yang baik. Ya, dari istina, dari sona'a, membuat sesuatu itu untuk kebaikan. Kita gunakan untuk kebaikan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Banyak hari ini, banyak peluang-peluang kita berbuat baik dengan harta kita. Fa inna sakha min akhlaqil anbiya wa huwa aslun min usulin najah. Sesungguhnya dermawan itu, ya, min akhlaqil anbiya, merupakan daripada akhlak para nabi. Para nabi enggak ada yang pelit, Pak. Ya, 25 nabi yang tercatat, bahkan yang tidak tercatat 124.000 nabi. Mereka utamanya adalah sifatnya dermawan. Gak ada nabi yang tidak dermawan. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai bapaknya tamu, ya, Nabi Ibrahim itu nggak bakal makan kecuali ketika makan ngajak orang lain, Pak. Dia baru akan makan kalau ada orang lain, Pak. Ini ada makan nih, ada orang lain, diajak makan sama dia, Pak. Kalau nggak ada orang lain nggak makan dulu, Pak. Cari dulu sama dia ke kampung-kampung tuh, cari orang baru makan tuh, Pak. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Subhanallah. Kalau kita ada orang kagak jadi makan, takut ikut. Wah, ntar ikut-ikutan lu makan lu, ya. Subhanallah. Kok bisa beda begitu ya? Ya beda lah, ya. Karena para nabi itu sifat-sifat yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya ini menjadi sifat kita, Pak. Kalau makan di rumah, ajak tetangga, Pak. Ayo Pak, Ibu yang belum pernah makan, Pak, ke rumah saya, Pak. Sediain aja 2-3 piring, Pak. Kan begitu. Ini sifat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, makanya wajar kalau beliau dimuliakan Khalilullah. Ya, bapaknya para tamu, Pak. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, kemudian wa huwa aslun min usulin najah. Karena hakikatnya sesungguhnya yang menjadi pokok, yang menjadi utama kita selamat nanti di yaumil qiyamah bukan dari sholat kita, bukan dari puasa kita, belum tentu dari haji kita, apalagi dari amal-amal yang lain. Belum tentu, Pak. Yang utama kata Rasulullah, yang dari utama adalah dari sakho, dari infak dan sedekah dan kebaikan kepada orang lain. Itu aslun min usulin najah. Kalau pengen selamat, ya, di dunia harta kita, selamat di akhirat, selamat dari azab, selamat dari hisab, selamat dari mizan, selamat dari siratal mustaqim, selamat dari berbagai macam huru-hara akhirat, maka perbanyak infak dan sedekah dengan banyak dermawan kita kepada orang lain. Wa an Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala Jibril alaihi salam qala Allah taala al-islamu dinun irtadaituhu li nafsi walan yuslihu ila sakha'u wa husnul khuluq
fa'akrimuhu bihima mastata'tum. Wa fi riwayatin ma sahibtumuhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, qala Jibril berkata, qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Pak. Jadi dari Rasul, dari Jibril, bahkan disampaikan oleh Allah. Ya, apa katanya? Al-Islamu din. Islam ini adalah sebuah agama. Din, agama. Ya. Irtadaituhu li nafsi. Di mana agama ini, Islam, kata Allah, aku sudah meridhoinya terhadap diriku sendiri. Aku ridho kepada Islam yang kuberikan kepada kalian. Jadi Allah meridhoi dengan dirinya sendiri terhadap Islam. Jadi orang yang beragama Islam yang sudah diridhoi oleh Allah. Hari ini kita berada pada agama yang sangat beruntung. Agama yang sudah dipastikan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berada di dalamnya, Allah selamatkan kita. Bila kita meyakini Islam sebagai agama kita, pasti kita selamat di dunia dan akhirat. Makanya kata Rasul, enggak ada umatku yang tidak surga, pasti masuk surga, karena Islam itu sudah dijamin sama Allah. Makanya kata Allah, al-Islam dinun irtadaituhu li nafsi. Sudah aku garansi bagi diriku sendiri bahwa siapa orang yang beragama Islam, Islam itu sudah aku ridhoi. Walan yusliyahu ila sahaw wa husnul khuluq. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak akan pernah menjadi baik. Islam akan tidak menjadi kebaikan bagi siapapun kecuali orang itu, para penganutnya, para pemeluknya, as-sakha, yang punya sifat dermawan. Ya, walas asih, punya empati kepada orang lain. Ya, peduli sama orang lain, tinggi jiwa sosialnya. As-sakha itu yang pertama. Dia baru akan menyelamatkan dirinya di dalam agama ini. Islam baru akan mulia bila umatnya dermawan. Jadi nggak disebut bakhil di sini, Pak. Ya, bakhil, bin kikir, bin pelit. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, ini mulai hari pertama ya. Bapak-bapak masuk sekolah nih. Bapak-bapak, Pak, anaknya nih, Pak. Anaknya ya. Dan terakhir, wa husnul khuluq. Dan yang kedua, Islam baru akan mulia dengan akhlak yang mulia. Dua sifat utama ini yang menjadi ciri khas umat Islam. Ya. Yang pertama adalah dermawan, yang kedua akhlak yang mulia. Fa'akrimuhu bihima mastata'tum, maka muliakan Islam sepanjang hidupmu dengan cara berakhlak mulia dan hidup dermawan. Sebatas apa yang kamu bisa. Infak sehari 2.000, silakan 2.000. 1 juta enggak ikhlas, 2.000 ikhlas, maka 2.000 jauh lebih baik. 1 juta ikhlas, 2.000 ikhlas, bagusan 1 juta. Tapi rasanya nggak mungkin. Ikhlasan 2.000, Pak. Maka belajar yang 2.000. Insya Allah yang 1 juta ikut. Ya, mulai dari yang 2.000. Demikian barangkali kajian kita sekilas. Insya Allah mudah-mudahan kita kembali ada kesempatan yang lain pada waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita, berikan kesehatan, Allah cukupkan rezeki kepada kita buat dalam kehidupan kita. Amin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian ya sekalian penjelasan tentang kisah-kisah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberkawannya dengan keberpunyaannya, begitu bercepat memberikan sedekah, infak dan lain-lain, membantu para ulama. Terlebih Rasulullah SAW ketika ketiadaannya, ia sedekah dengan jubahnya atau dengan sorbannya yang kesayangan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai pengikutnya? Jelas sekalian, karena ini hari pertama anak-anak kita masuk sekolah, oleh karenanya mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan sesi pertanyaan. Saya kira cukup begitu panjang lebar penjelasan dengan kisah-kisah dan bahwa para sahabat betul. Oleh karenanya kita sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa penutup, dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan doa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Anak udah masuk nih hari ini ya. Pertama ya. Iya. Jam 7 kan daripada. Alhamdulillah. Barakallah. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Haji. Ya. Mandel. Alhamdulillah. Nggak sekolah Mandel nih. Subuhnya agak siang ya. Iya, subuhnya kan jam 5 kurang. Makanya mepet waktu. Pak, sehat-sehat Pak Haji. Ya kalau Mepet. di sini kadang-kadang terlalu lama sedikit ya. Makanya saya Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.